Saudara, hingga kini angka penduduk lanjut usia lansia yang terinfeksi COVID-19 terbilang tinggi. Mengacu data WHO, lebih dari 95% kematian akibat COVID-19 terjadi pada penduduk usia lebih dari 60 tahun atau yang kita golongkan sebagai lansia. Sementara kita lihat di Indonesia, lansia menjadi penyumbang terbanyak pertama, saudara, untuk angka kematian akibat COVID-19. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 per 1 Juni lalu, angka kematian akibat COVID-19 yang terjadi pada lansia mencapai 45%. Lansia juga dinilai rentan mengalami masalah disabilitas hingga kesehatan kronis. Namun di masa sulit ini masih ada yang peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan lansia. Bagaimana bentuk kepeduliannya? Nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana rentannya lansia ini, karena beberapa hari yang lalu juga tanggal 29 Mei tepatnya kita merayakan Hari Lanjut Usia atau Hari Lansia. Tentu ini menjadi concern kita bersama bagaimana masyarakat di atas 60 tahun yang masuk kategori lansia ini ternyata cukup rentan. Tadi kita lihat sekitar 15% yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari kasus yang sudah ada, dan bahkan 45%, sekitar 45% ini menjadi korban jiwa akibat COVID-19. Nah, untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan Head of Marketing Confidence Adult Care, Ibu Nirma Sofiawati. Selamat pagi, Ibu Nirma. Ibu Nirma, selamat pagi. Bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Selamat pagi. Iya, yang juga menggandeng Bunda Ana Avanti nanti juga akan bergabung bersama kita. Saya mau ke Bu Nirma dulu. Bu Nirma, tadi kita sudah lihat angkanya ternyata cukup tinggi, 15%, sekitar 15% yang terkonfirmasi positif COVID-19, dan juga ada sekitar 45% yang bahkan menjadi korban jiwa bagi mereka masyarakat lansia. Lalu apa tips? Selamat pagi, sudah bisa? Iya. Apa tips untuk warga lansia Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini, Ibu Nirma? Sebentar, saya tutup. Dalam masa pandemi ini, Confidence melakukan campaign yaitu Confidence Peduli Lansia, di mana kita menghimbau pada caregiver untuk menjaga para lansia dengan campaign kami yaitu Confidence Peduli. Confidence Peduli ini merupakan singkatan di mana P itu adalah perhatikan kebersihan. Kemudian D adalah disiplin dalam menggunakan masker, kemudian disiplin dalam mencuci tangan dengan sabun, kemudian disiplin dalam social distancing. Kemudian U adalah utamakan kesehatan. Di masa pandemi ini tentunya kita harus memperhatikan kesehatan lansia, seperti makan makanan yang sehat, kemudian cukup tidur dan olahraga ringan, sehingga para lansia memiliki imunitas tubuh yang tinggi sehingga tidak terkena oleh virus atau penyakit. Dan yang ketiga adalah ingat mengganti popok dewasa bagi lansia yang memang sudah menggunakan popok dewasa. Kita sarankan untuk mengganti 3 kali dalam sehari. Jadi untuk lansia Indonesia, terutama di Hari Lansia yang baru beberapa hari yang lalu, 29 Mei. Nah, alasannya juga kenapa akhirnya menggandeng Bunda Ana Avanti? Jadi Confidence itu merupakan salah satu brand yang sangat peduli terhadap lansia di Indonesia. Kalau dilihat dari program-programnya, kita banyak bekerja sama dengan instansi atau organisasi yang memang peduli terhadap lansia. Untuk tahun 2020 ini, saya menggandeng Ana Avanti. Seperti masyarakat Indonesia pasti tahu ya, Yayasan Ana Avanti itu memang sudah banyak melakukan kegiatan kemanusiaan, khususnya di lansia. Untuk mensupport kegiatan Yayasan Ana Avanti ini, kita berikan produk kami yaitu popok dewasa. Jadi kita bedakan berdasarkan memberikan popok dewasa ini berdasarkan kondisi dari lansia. Jadi kondisi lansia yang bedridden atau sakit, kita berikan popok dewasa perekat. Kita berikan popok dewasa perekat. Kita punya produk baru yaitu Confidence Day and Night. Jadi penggunaan untuk pagi sama malam itu berbeda. Di mana untuk malam kita membutuhkan produk dengan daya tampung yang lebih banyak. Disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Nah, sudah bergabung bersama kita Bunda Ana Avanti, Bu Nirma. Selamat pagi, Bunda Ana. Sudah bisa mendengar suara saya? Bisa. Ya, Bunda, bisa diceritakan apa visi misi kemanusiaan dari Yayasan Bunda Ana Avanti dan juga kenapa memilih bekerja sama dengan Confidence? Boleh digambarkan juga apa-apa saja kerjasama yang sudah terwujud? Ya. Saya berpikir dan memberikan bahwa menjadi tua itu adalah masalah usia.
menjadi berproses pada masa penuaan itu adalah masalah pilihan. Jadi kita punya pilihan untuk mengisi masa menuju ketuaan. Dan ternyata confidence ini memberikan satu manfaat yang luar biasa bagi lansia untuk menghadapi masa dan proses penuaan ini dengan alami yang tidak bisa kita tahan. Karena ini bersifat ilahi. Nah, oleh karena itu kami bekerja sama Yayasan Ana Avanti dengan confidence, dengan harapan memberikan satu energi positif bahwa kita harus bisa berdamai dengan proses penuaan kita, juga bisa berdamai dengan situasi bahwa organ-organ tubuh kita ini juga akan mengalami satu kerapuhan. Dan confidence ini bagi saya bukan produk, tapi sahabat untuk lansia, memberikan kenyamanan, rasa aman, dan juga teman bepergian, teman aktivitas, dan termasuk untuk yang sedang sakit sekalipun, confidence ini seperti dokter yang mengobati melalui perasaan rasa di mana rasanya itu tenang gitu ya kalau bersama dengan confidence. Apalagi dengan produk di mana saat ini sudah dibedakan cara mana yang digunakan untuk wanita dan pria. Jadi lebih merasakan punya sahabat yang paling akrab di alam di mana. Iya, mengerti para lansia gitu ya Bunda ya. Bunda kalau saya lihat di Instagram Bunda juga maminya Bunda Ana Avanti yang sudah berumur 72 tahun tapi tampaknya masih aktif. Apa rahasianya Bunda? Masih bisa tetap sehat, aktif, produktif? Itu anugerah terbesar dalam hidup saya. Dan mami sakit kanker tahun 1996 dan meninggal sekarang sudah tahun 2020. Oleh karena itu alasan bekerja sama dengan confidence ini bukan semata-mata karena sebuah produk, tapi ada misi tersendiri. Dan mami aktivitas dengan satu pemahaman bahwa keinginan, ide, dan badan, serta proses penuaan itu kadang-kadang nggak sinkron. Iya. Gitu. Kiranya mau, badannya nggak mau. Iya. Kalau dari Bu Nirma sendiri, Bu Nirma apa tipsnya agar lansia bisa tetap sehat, aktif, dan produktif? Bu Nirma lihatnya gimana? Iya. Jadi seperti tadi Bunda bicarakan juga, menjadi tua itu adalah pasti. Tapi untuk menjadi tua yang sehat, aktif, dan produktif itu pasti suatu pilihan ya Bunda. Oleh karenanya menjaga kesehatan itu sangat penting. Karena dengan badan yang kuat, pastinya kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Dan tidak kalah pentingnya adalah selalu bersosialisasi. Karena dengan sosialisasi kita bisa melakukan suatu kegiatan. Sehingga kita juga tidak pikun atau tidak penyakit datang. Sehingga kita bisa menjadi lansia yang sehat, aktif, dan produktif. Singkat saja, Bu Nirma, apa pesan untuk lansia di Indonesia? Oke, ya tadi seperti yang saya katakan tadi, jadi tetap aktif, kemudian jaga kesehatan gitu. Dan jangan lupa menggunakan dalam aktivitasnya menggunakan popok dewasa confidence agar tetap percaya diri. Yang sudah disesuaikan dengan waktu-waktunya tertentu. Terima kasih Bu Nirma. Juga Bunda Ana mungkin ada sedikit pesan untuk para lansia di Indonesia? Iya. Jangan pernah merasa takut untuk tua, karena baik muda, tua, maupun memasuki masa yang paling tua sekalipun, kita bisa menjadi peran bersama dengan confidence, rasa aman menjadi tua itu menjadi lebih alami dan bisa menyerahkan diri sepenuhnya bahwa semua akan terjadi di atas bumi ini sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan yang ilahi. Oleh karena itu kita bersama-sama saling memberikan energi positif untuk mengalami penuaan supaya tidak dini maksud saya. Tetap aktivitas bersama dengan confidence. Iya, terima kasih Bunda Ana dan juga Ibu Nirma memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi para lansia. Selamat Hari Lansia tanggal 29 Mei bagi seluruh lansia di Indonesia. Dan diskusi kita hari ini menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Akhir Pekan.